Aduh, akhirnya sampai juga, Beb. Iya, Beb. Oh, ya udah yuk. Mending kita tungguin di situ aja yuk, Beb. Ya udah yuk. Nah, mending kita tungguin di sini aja, Beb. Iya, Beb. Aduh, Beb. Ngomong-ngomong, aku jadi nggak sabar deh, Beb. Pengen cepet-cepet ketemu sama Mas Agung. Iya, Beb. Aku juga nggak sabar pengen cepet-cepet ketemu sama Mas Samsul. Soalnya gimana ya, Beb? Kamu kan tahu sendiri, kita berdua ini ketemu sama Mas Samsul sama Mas Agung itu ya maksudnya cuma di video call, cuma di WhatsApp. Aku nggak sabar deh pengen cepet-cepet ketemu aslinya. Aku yakin, Beb, Mas Agung itu pasti lebih ganteng aslinya daripada di foto. Ya, Beb. Aku juga yakin Mas Samsul juga begitu. Ganteng daripada fotonya. Iya, Beb. Tapi bentar. Kamu lihat dulu penampilan aku gimana. Takutnya terlalu over, Beb. Nanti yang ada Mas Agung malah ilfil sama aku. Malah nggak mau deh lanjut PDKT-an sama aku. Enggak kok, Beb. Udah, kamu cocok pakai baju kayak gini, Beb. Beneran cocok? Iya, Beb. Cocok banget sama kamu. Terus kalau misalkan makeup aku gimana? Takutnya terlalu tebel, Beb. Enggak kok, makeup kamu itu udah fresh, udah rapi. Terus kalau aku gimana, Beb? Kalau kamu juga udah bagus kok, Beb. Tapi kayaknya kamu lebih cantik diurai. Tapi nggak apa-apa, gini juga bagus kok. Oh iya. Lain kali aku urai deh rambut aku. Iya, Beb. Tambah cantik gitu. Aduh, Beb, kayaknya nanti Mas Agung bakal menyatakan perasaannya deh, Beb, sama aku. Soalnya dia itu selalu kode-kode gitu. Kapan ya kita ketemu? Kalau ketemu aku pengen nembak kamu langsung gitu. Yang bener, Beb. Iya. Wah, beruntung banget jadi kamu. Ya, tapi takutnya nanti Mas Agung berubah pikiran. Takutnya dia itu ketemu aku tapi malah ya nggak nembak aku. Nanti malah aku deh yang kepedean. Iya juga sih. Tapi kita beruntung banget ya, Beb. Kenalan sama cowok yang sama-sama sahabatan kayak kita. Iya. Pokoknya ya, Beb, nanti ke depannya kita harus atur jadwal. Kita harus nonton bareng, makan bareng, ke pantai bareng. Pokoknya harus double date terus. Iya. Wah, aku nggak sabar deh mau pengen ketemu sama Mas Samsul. Iya. Tapi mana ya, Beb? Kok belum datang juga? Tapi apa aku telepon hubungin Mas Agung kan? Ya udah tadi, cuman sekarang belum. Apa aku telepon lagi ya? Ya udah deh, telepon aja. Benar-benar aku telepon ya. Iya. Assalamualaikum. Jul. Samsul. Jul. Ya. Agung. Kamu tadi bilangnya udah siap, tapi lama banget dipanggil. Ya maaf, Gung. Aku kebelet pipis. Ya udah, Jul. Mending kita langsung berangkat aja. Ya, tapi semoga aja wanita yang ketemu sama aku ini cantiknya sesuai yang difoto ya, Jul. Amin. Tapi tunggu dulu, Gung. Gimana? Aku sudah rapi, sudah ganteng. Iya, kamu udah ganteng. Tapi kalau aku gimana? Ya, kalau kamu pakai baju ini ganteng banget, Gung. Cuman aku ada yang lupa, Jul. Apa? Kacamata. Ya udah, ini mending dipakai aku aja ya. Loh, aku pakai apa, Gung? Ya udah, kamu kalau pakai kacamata gak keren. Kalau aku keren. Ya udah, kita langsung berangkat aja. Ayo. Ya. Udah, kamu turun di sini. Loh, kok di sini? Terus maunya di mana? Turun di sini. Dan ingat ya, jangan pernah kembali lagi ke rumah. Loh. Dengar kamu? Kok kayak gitu sih? Loh. Mas. Diam, turun di sini. Aku hajar kamu. Loh. Diam. Mas. Tuh. Gimana sih? Kok bisa aku diturun di sini? Ini gimana ya? Kalau kayak gini, aku ini bingung mau kemana. Itu ada
dua mbak-mbak. Apa aku coba untuk minta-minta ke mbak itu aja ya? Siapa tahu mbak itu bisa bantu aku. Oh. Ya udah deh, nggak apa-apa, dicoba aja. Mbak, Iya. bantuin saya lapar, mau minta uang. Hah? Mau minta uang? Enak aja. Nggak ada ya? Nggak ada uang buat kamu? Mbaknya mbak, Enggak ada juga. Lagian masih sehat-sehat gini, minta uang. ya Kamu ini orang stres apa gimana sih? Tapi kamu ngerti sama uang. saya gelandangan mbak, saya lapar, saya nggak bisa cari uang, makanya saya minta-minta. Kamu kalau butuh uang itu kerja. Badan kamu sehat begitu masih cuma kerjanya minta uang. Iya. Kamu tuh masih muda. Seharusnya kamu tuh kerja, jangan kayak gini. Iya, saya maunya kerja mbak, cuman saya gelandangan kayak gini mau kerja apa? Bantu saya mbak, saya lapar mbak. Kamu tuh jangan maksa ya jadi orang. Kita itu gak mau bantuin kamu. Lagian ya, kamu tuh paling alasan aja. Kamu bisa kerja jadi pemulung kek, atau kamu jadi kuli bangunan. Jangan minta-minta. Iya mbak, saya tahu. Cuman mau gimana lagi mbak? Ini saya sudah kepepet mbak. Makanya itu saya minta-minta sama mbak berdua. Tolonglah mbak, kasihanilah saya mbak. Enak aja kasihani. Enggak ya. Makanya kamu tuh kerja. Apa jangan-jangan kamu tuh kayak gini modus ya? Enggak kok mbak, saya ini nggak modus. Mbaknya kan bisa lihat sendiri barusan. Saya ini diusir sama keluarga saya. Kamu tuh alasan aja bilang nggak modus. Apa jangan-jangan kamu sama keluarga kamu tuh sekongkol? Iya kan? Ngaku kamu. Sekarang tuh banyak ya modus-modus kejahatan kayak gitu. Enggak kok mbak, saya ini nggak modus. Saya ini beneran mbak. Saya aja tadi mau makan di rumah saya nggak dikasih. Terus saya tiba-tiba dibawa dan diusir. Sekalipun kamu tuh nggak modus ya, ya udah terserah. Aku tuh tetap nggak mau bantuin kamu. Soalnya kamu nih aneh, kayak orang gila. Aku tuh takut sama kamu. Tahu, jangan-jangan kamu baru keluar dari rumah sakit jiwa ya? Enggak kok, saya ini nggak keluar dari rumah sakit jiwa. Tolonglah mbak, bantu saya mbak. Mbaknya ini kan sudah nggak mau bantu saya. Mungkin mbaknya juga mau bantu saya mbak. Enggak ada. Tuh, kayak mau bantu kamu. Iya, udah ya mas, nggak usah maksa mas. Kita itu nggak kenal sama kamu. Apalagi kamu tampilannya kayak gini, kayak orang gila, orang stres. Kita nggak mau bantu kamu. Tapi mbak, saya mohon. Apa-apaan sih? Udah ya, kamu jangan sentuh-sentuh kita. Kita itu mau ketemuan. Kamu itu bau. Bisa-bisa kalau kamu nyentuh-nyentuh badan kita, nanti kita ikutan bau. Nggak apa-apa dilempar mbak. Dilemparin uang nggak apa-apa, saya buat beli makan mbak. Jangan-jangan kamu mau aku lemparin batu? Mau kamu? Nggak mau mbak. Tolonglah mbak, bantu saya mbak, saya lapar. Gimana kalau misalkan mbaknya lapar sendiri mbak? Saya minta tolong. Mas, kamu bilang apa? Gimana kalau kita lapar sendiri? Dengar ya, kita itu orang kaya. Kita juga nggak mungkin kayak kamu. Kita nggak mungkin minta-minta, apalagi sampai kelaparan. Iya kan, kalau orang kaya pasti banyak uangnya. Saya minta dong mbak. Iya, tapi kalau kita banyak uangnya, kita nggak mau kasihkan ke kamu. Iya, orang stres. Udah ya, kita tuh nggak mau bantuin kamu. Atau jangan-jangan kamu mau nih, kita teriak-teriak kamu udah gangguin kita. Kita itu teriak-teriak kamu maling, gitu mau? Ya tapi kan saya ini bukan maling. Saya ini cuma minta-minta. Iya, tapi kamu mintanya tuh pemaksaan. Sama aja itu mau maling. Udah ya mas, kita tuh nggak mau bantuin kamu. Mending kamu pergi dari sini. Saya lapar mbak. Ini sih, apaan sih? Mbak. Tuh, stres ya jadi orang. Udah Beb, jangan pegang-pegang dia bau. Udah ya, pergi. Kita nggak mau bantuin kamu. Sana pergi. Tapi Pergi nggak? Aduh. Pergi nggak? Kurang ajar banget orang gila itu. Aduh, Beb, mimpi apa ya kita semalam?
Kok kita bisa disamperin orang gila kayak gitu? Yes, Beb, sama. Aku juga mimpi apa semalam. Nggak jelas banget orang Aku tuh takutnya bukan apa, Beb. Takutnya orang itu tuh bener-bener modus sama kita. Takutnya kita itu dihipnotis, terus nanti barang-barang kita diambil. Itu. Iya, bener kamu. Apalagi ya, Beb, kamu ingat nggak dulu teman kita si Sinta, Beb, pernah kejadian kayak gitu. Dia itu didatengin sama orang gila atau stres kayak gitu, terus dia itu dicium. Hah? Dicium? Iya. Serius? Iya, Beb. Untung aja tadi orang itu nggak apa-apain kita. Iya, Beb, untung aja. Terus tadi orang itu kan hampir mau pegang-pegang kita. Ih, mana bau lagi. Ih, bau nggak, Beb? Iya, lumayan bau. Tapi tenang aja, aku bawa parfum kok. Beb, kenapa ya? Tadi nggak ada Mas Agung sama Mas Samsul di sini. Kalau mereka itu ada di sini, pasti orang itu udah dihajar sama yang bebek kita. Iya, bener. Pengajar banget dia itu, stres banget dia, Beb. Udah masih muda, malah minta-minta kayak gitu. Duh, pengajar banget, bikin Udah, sebel deh. Sabar, Beb. Ini juga, Beb, Mas Agung mana? Itu bukannya Mas Agung sama Mas Samsul? Iya, Beb. Mas. Jul. Ayo. Iya, bentar. Tuh kan, Beb, ganteng. Iya, Beb, ganteng banget. Ma, Iya, Mas. Mbak, Ya, itu Samsul. kamu udah tadi nungguin aku? Iya, Mas. Aku udah lumayan tadi nungguin. Oh iya, Mas Agung kok baru datang? Iya, aku minta maaf ya. Barusan masih ada kendala sedikit. Oh, Iya Ica, soalnya kita berdua masih beli bahan bakar. oh gitu. Iya, nggak apa-apa. Ternyata kamu lebih cantik aslinya ya daripada di foto. Aduh, Iya, bisa aja. Ica juga. Tapi Mas Agung juga lebih ganteng dan lebih keren aslinya daripada di foto. Iya, Mas Samsul juga. Wah, aku dipuji kayak gitu, kayak mau terbang, Hikmah. Mas Agung, coba dibuka kacamatanya. Duh, tuh kan, ganteng banget, Beb. Masa ganteng, Beb. Kamu bisa aja, Hikmah. Kamu juga cantik kok. Berarti kalau kamu cantik, aku ganteng, kita serasi dong. Iya, Iya dong. kita cocok buat jadi pasangan gitu. Bukan cuman kalian, kita berdua juga cocok kan? Iya, Col, kamu sama Mbak Ica juga cocok kok, tenang aja. Kamu ganteng, Mbak Ica juga cantik. Mas Agung, asal Mas Agung tahu ya, tadi aku disamperin sama orang gila. Hah? Orang gila, Hikmah? Iya, Mas. Tapi orang gilanya nggak macam-macam sama kamu kan? Iya enggak, Mas. Cuman tadi aku takut dihipnotis, makanya itu aku berharap Mas Agung datang. Waduh, andai aja ya, Hikmah. Tadi aku udah ada di sini. Kalau aku ada di sini, pasti aku hajar orang gila itu. Ya aku nggak mau lah. Masa calon istri aku nanti kenapa? Iya, Mas. Aku tadi juga mikirnya kayak gitu. Kalau misalkan ada ayang bebek Agung di sini, pasti dia bakal lindungin kita, gitu aku bilangnya. Ya pastilah. Apalagi ini kan mau dijadikan istri. Masa iya rela dipegang-pegang ya kan? Iya, kalian dipegang-pegang. Iya, tadi sempat sedikit gini. Kok nggak sampai duluan sih aku? Bener, Gung. Kemana orangnya? Udah pergi ke sana, Mas. Aku kejar ya. Udah nggak usah. Yang penting kita berdua sekarang udah nggak kenapa-kenapa. Iya Hikmah. Aku minta maaf ya. Tadi kamu butuh aku, tapi aku masih belum datang. Iya. Tapi kamu tenang aja. Lain kali kalau kamu ada apa-apa, aku pasti selalu ada. Aku takut, Hikmah. Kamu ini ya dipegang-pegang kayak atau gimana? Iya, Mas. Iya. Terus ini gimana? Maaf ya. Aku ini ngomongnya spontan. Udah lah, Gung, kamu kan cinta sama Mbak Hikmah. Gak apa-apa. Ya aku ini mau jujur juga sama Ica. Kalau aku ini cinta sama Ica. Oh gitu. Ya udah. Aku ngomong duluan ya. Udah ngomong. My baby honey aku. Kamu kan tadi bilang kalau aku ini ganteng. Terus aku juga bilang kalau kamu cantik. Gimana kalau hari ini
kita langsung jadian. Kita pacaran maksudnya gitu. Beb, terima aja. Oh, kamu tenang aja. Kalau misal kamu mau nih ya jadi pacar aku, kamu minta apa-apa pasti aku turutin. Iya mas, aku mau. Hah? Selamat ya, Beb. Iya. Kalau Ica gimana? Mau jadi pacar aku? Kamu jangan berani-berani pegang-pegang dulu. Terima beb. Yes. Mau. Wah, berarti kita kalau nanti kemana-mana kita double date, Cul. Bener, Gung. Berarti ini sekarang kita udah jadian, iya kan? Iya sayang. Iya sayang. Iya sayang. Aduh, kok aku deg-degan gini ya, Cul? Gak nyangka ya, Gung. Ternyata kita berdua sudah punya pacar. Iya, Cul. Cantik lagi. Iya. Gimana? Gini aja deh. Kan kita sekarang udah jadian, sayang. Ya aku pengen kita itu makan berdua gitu. Ya maksudnya ya kita berempat. Cuma kan aku sama kamu, Ica sama si Samsul. Iya, mau, boleh kok. Ya udah yuk. Ya udah. Aku punya langganan somai di alun-alun di sana. Gimana kalau kita makan somai? Oke, boleh. Ya kalau setelah makan kita ya terserah kamu mau kemana kek. Aku bakal turutin kemauan kamu. Iya. Ya sama, sayang. Mas, sayang maksudnya. Tapi sepeda motor aku gimana? Udah bawa aja, gak apa-apa. Tapi aku pengennya boncengan berdua sama yang Bebek Agung. Oh, kamu ini. Iya, aku sih pengennya kayak gitu, sayang. Berarti aku Udah, nggak apa-apa, biar aku aja yang bawa. Kamu boncengan sama Mas Agung. Waduh, Mbak Ica ngerti banget. Iya udah. Ya udah kalau gitu, kamu sama aku sayang. Ya kamu sendiri-sendiri. Tapi lain kali kalau mau ketemuan kita jemput ya. Iya, biar nggak Iya, kayak gini sayang. ya. Oke sayangku, ya udah kita langsung berangkat aja. Yaudah yuk. Ya udah, sendiri-sendiri. Aku berdua, Cul. Ya. Sayang. Iya sayang. Naiknya motor Vespa. Iya sayang, ini motor impian aku. Ayo, Cul. Ya udah deh, mending aku di sini aja dulu. Ya Allah, kenapa sih? Udah beberapa kali aku melamar pekerjaan, tapi masih aja belum rezekinya. Ya Allah, Engkau tahu nggak ya Allah, hamba ini nggak mau cuma jadi beban terus. Apalagi sekarang orang-orang di rumah hamba ini seumuran hamba udah pada kerja, sedangkan hamba kalau ditanya belum kerja apa sekarang, masih pengangguran. Ya Allah, orang-orang itu kan nggak tahu usaha hamba sebenarnya seperti apa. Hamba ini juga pengen kerja ya Allah, tapi kenapa sampai sekarang masih belum rezekinya? Susah banget. Paling ujung-ujungnya cuma sampai interview, habis itu udah nggak ada panggilan lagi. Nanti kalau dihubungin, maaf ya Mbak, mungkin bisa melamar di tempat pekerja yang lain. Sebenarnya hamba ini dosa apa sih ya Allah? Hamba ini nggak minta muluk-muluk, hamba cuma ingin kerja, nunjukin sama ibu sama bapak di rumah. Ya, kalau aku ini bisa kerja, apalagi nunjukin sama orang-orang yang selalu menghina. Tapi ya udahlah, percuma juga. Ya mau gimana lagi? Mungkin masih belum waktunya aku kerja. Ya udah deh, kayaknya aku mending duduk di sini aja dulu. Aku nenangin diri. Kalau aku langsung pulang, aku juga gimana ngomongnya sama ibu sama bapak? Gimana lah, aku terima. Terus jawabannya nggak lagi. Gimana sedihnya mereka.
Jadi ya udah deh, mending aku di sini aja dulu buat nenangin diri. Wah, ada mbak-mbak duduk-duduk ini. Aku coba minta-minta sama mbak ini deh. Siapa tahu mbak ini mau bantu aku. Mbak, minta mbak. Saya lapar mbak. Iya mas, bentar ya mas. Loh, mbaknya. Ini mas. Terima kasih mbak. Mbaknya kenapa nangis mbak? Gak apa-apa mas. Kalau nggak apa-apa, kan nggak mungkin mbaknya ini menangis. Saya ini siapa ya mas? Saya ini ngelamar kerja nggak pernah dapet. Saya nggak tahu saya ini punya dosa apa mas. Loh, jadi mbaknya sedih dan menangis ini gara-gara mbaknya ini nggak diterima kerja ya? Iya mas. Ada beberapa kali saya ini mencoba interview, cuma ngelamar, tapi nggak pernah dapet. Jadi malu sama tetangga saya mas. Saya ini dicap pengangguran. Istighfar mbak, nggak boleh mbaknya itu berpikiran seperti itu. Ya tapi Allah tuh nggak adil sama hidup saya mas. Loh. Mbak, jangan menyalahkan yang maha kuasa terhadap kegagalan kita. Mbaknya harus banyak bersyukur. Masih mending mbaknya ini bisa melawan pekerjaan, meskipun mbaknya ini nggak diterima kerja, tapi saya lihat keadaan hidup mbak ini lebih baik daripada orang di luar sana, contohnya seperti saya. Saya aja dibuang sama keluarga saya. Iya mbak. Dibuang? Iya, saya ini dibuang. Makanya itu saya ini minta-minta sama mbak, tapi saya melihat mbak ini orangnya masih mau memikirkan orang lain. Uang 20.000 mbak, nggak semua orang bisa memberi seperti ini. Ya, saya sangat-sangat bersyukur. Iya mas. Mas, kayaknya duduk aja deh daripada berdiri. Nggak apa-apa mbak. Nggak apa-apa mas. Ya, saya permisi ya mbak. Oh iya. Tapi kalau saya boleh tahu, kenapa Mas kok bisa sampai dibuang sama keluarganya? Saya juga nggak ngerti mbak. Cuman yang sering diucapkan keluarga saya itu, mereka mengatakan saya ini nggak berguna, saya ini cuma beban, nyusahin keluarga aja. Makanya itu saya ini sering dibuang. Ya, saya pernah kembali ke rumah, tapi keluarga tetap melakukan hal yang sama, mengusir saya dan membuang saya. Aduh, kok sampai segitunya sih mas, keluarga mas. Iya, saya ini juga ngerasa nggak berguna mas. Cuman keluarga saya nggak sampai ngebuang saya. Nah, makanya itu mbaknya ini harus bersyukur masih mau dilindungi sama keluarganya. Saya dibesarkan, ya tiba-tiba waktu saya ini beranjak dewasa seperti ini, saya dibuang sama keluarga saya. Iya juga ya mas. Ya, kalau saya boleh menuntut, ya seharusnya saya berkata seperti itu. Tapi meskipun keadaan saya seperti ini, cuma minta-minta, saya nggak pernah menyalahkan takdir dari Yang Maha Kuasa mbak. Mungkin ini ujian buat saya, tapi saya yakin kok badai pasti berlalu. Iya, Mas. Semuanya pasti bisa diselesaikan dengan baik-baik. Saya juga nanti pasti bisa tidur nyaman, terus punya penghasilan, punya tempat tinggal sendiri. Saya yakin kok mbak, meskipun saya nggak tahu kapan waktunya. Iya mas,
Pokoknya yang sabar ya Mas. Allah kayak ngasih saya ya tamparan ini. Ternyata kehidupan yang saya kira punya saya itu menyedihkan, ternyata masih banyak yang lebih menyedihkan ya Mas. Iya Mbak, kadang-kadang Allah itu tidak selalu menyediakan cermin seperti di lemari, tapi Allah juga memberikan cermin dalam bentuk manusia, terus kehidupan, terus yang lain-lain. Ya, Iya, Mas. kadang kita itu lupa Mbak untuk mensyukuri apa yang kita dapat hari ini. Iya betul. Ya, seharusnya Mbak itu orang yang harus banyak-banyak bersyukur. Karena kenapa? Di luar sana masih banyak orang yang tidak seberuntung Mbak. Iya Mas, betul banget kata Mas ini. Oh ya, kalau saya boleh tahu nama Mas siapa? Nama saya Danang. Oh, Mas Danang. Nama saya Devi, Mas. Iya Aduh. Mbak. Oh, makasih banyak ya Mas buat semangat dan motivasinya. Ya, seenggaknya saya bisa lebih bersyukur dan bisa lebih menerima keadaan saya ini. Iya. Saya juga kadang mikir apa gara-gara penampilan saya seperti orang gila ya, sampai-sampai keluarga saya ini mengusir saya. Halo Devi. Sayang, Kita ketemu di sini. Sayang, ini orang gila yang gangguin aku tadi. Iya, ini dia. Maksud kamu apa? Gangguin calon si aku? Loh, saya nggak gangguin kok Mas. Saya ini cuma minta bantuan sama Mbak ini. Tapi dia itu tadi pegang-pegang sayang. Loh, enggak Mas. Saya Kurang ajar banget kamu ya. loh, saya ini Apa sih? Tunggu dulu. Dia kurang ajar. Kurang ajar apa? Bentar. Kok kamu sama orang ini ngapain di sini? Oh, iya, aku lagi ngobrol aja. Ngobrol. Aduh, Devi. Bilang aja kalau kamu ini sekarang pacaran kan sama orang ini. loh. Apa-apaan sih? Pacaran? Iya. Loh. Pacaran gimana maksud kamu? Iya pacaran lah Devi. Kamu sama orang ini pacaran. Cuman mungkin kamu malu kan mengakui pacar kamu. Soalnya ada mantan terindah kamu di sini, ya kan? Hah? Mantan terindah? Iya. Aduh, mantan terindah apaan sih, Gung? Enggak ya, kamu tuh bukan mantan terindah aku. Lagian kamu ngapain sih kesini? Iya, aku mau makan di Pujasera sama pacar aku. Oh iya, aku sampai lupa. Kenalin nih. Ini pacar aku. Gimana? Cantik kan? Iya, cantik. Devi. Udah, sayang. Sorry ya Mbak, saya nggak pengen pegangan tangan sama orang yang nggak kenal. Apalagi kayaknya kamu pacaran sama orang ini kan. Pasti kamu tuh banyak kumannya. Sama kayak mas-mas yang gila ini. Devi, Sama. aku kasih tahu ya. Aku kasih tahu sama kamu. Setelah kamu putus dari aku, seharusnya kamu cari yang lebih mapan daripada aku. Kok pacar kamu sekarang orang gila? Iya sayang, berarti nih ya sayang, level cowok mantan kamu ini rendahan sekarang. Masa iya pacarannya sama orang gila? Saya ini nggak pacaran. Sekarang Saya gini. cuma minta-minta sama Mbak ini. Minta-minta. Oh, Iya. berarti kamu cari mangsa baru ya? Mbak, hati-hati Mbak, dia itu orang modus, dia itu aslinya orang jahat. Bentar ya Mbak, gimana ini saya mau jelasin sama Mbak? Dari tadi Mbaknya cuma nyerocos saja. Mbak, bentar ya. Saya ini di sini memang baru kenal sama Mas ini. Jadi Mbak nggak usah deh bilang saya ini pacarnya Mas ini, saya ini di sini. Aduh, Terus pokoknya kamu ngapain duduk-duduk di sini? Iya, terus? Ini kan alun-alun. ya terus harus tahu banget kamu aku ngapain di sini. Ya nggak perlu sih, cuman aku pengen tahu aja. Wanita sendirian duduk di sini atau jangan-jangan kamu ini menunggu sugar daddy ya, kayak om-om gitu? Apa sih? Ya soalnya kamu nggak jawab kan, kamu ngapain di sini? Aku udah Hei. nanya itu berkali-kali. Aku duduk di sini karena aku tuh pusing. Aku tuh udah ngelamar pekerjaan berapa kali nggak pernah keterima. Oh, Sayang, berarti mantan kamu ini pengangguran. aduh. Percuma dulu kamu di SMA itu pinter, tapi ujung-ujungnya masih pengangguran. Ya tapi kan yang penting aku udah usaha, Gung. Tapi apa nyatanya? Ya kan ini semua Ditolak. takdir dari Allah. Ya mungkin memang bukan rezeki aku Mending aja. mbaknya ini kerja nih di rumah aku.
jadi pembantu. Ya daripada kerja sama kamu kan mending kerja sama aku, Cul. Aku bisa ya sedikit bikin Devi itu babu kayak di rumah atau apa gitu ya kan. Kalau perlu tiap pagi dia itu suruh cuci kaki kamu, Oh, sayang. jelas. Kalian dipijet gitu. Asal kamu Mau, tahu Mbak. ya, aku sekarang udah sukses Devi, dan aku sudah mendapatkan pengganti yang lebih sempurna daripada kamu. Iya. Kalau kamu mana sekarang? Pengen membuktikan apa sama aku? Iya. Kamu kerja ya enggak? Kamu punya pacar yang orang gila kayak gini. Masnya ini percuma ya. Barusan bilang ya kehidupannya baik, tapi sayang budak ya minimal periksa telinga lah Mas. Saya kan juga sudah bilang kalau saya ini kesini cuma minta-minta, saya ini bukan pacar Mbak ini. Masa gitu aja kok nggak ngerti sih? Ya udah, terserah kamu. Kamu mau mengaku atau enggak itu terserah kamu. Yang terpenting sekarang ya, Devi. Sekarang yang terpenting kehidupan kamu sama kehidupan aku. Mana yang lebih baik? Aku kan? Iya udah Gung. Lagian siapa juga yang mau bersaing sama kamu? Ya sekarang kalau kamu memang di atas aku ya udah syukur, alhamdulillah. Nggak usah sombong. Loh, sombong Devi. Iya. Yang aku katakan mulai tadi, ini memang faktanya Devi. Dan juga ya Devi, kenapa aku ngomong kayak gitu? Karena di masa lalu kamu ini udah bikin aku sakit hati dan malu. Jadi aku sekarang ngomong kayak gitu, aku mau membuktikan sama kamu kalau orang yang dulu kamu sia-siakan, orang yang kamu dulu buang, sekarang sukses dan bisa mencari pengganti. Aduh Agung, lagian ya Agung, kita itu putus sudah lama. Oh iya memang banget. lama. Ngapain kamu itu masih ya membawa-bawa yang dulu? Atau jangan-jangan kamu nggak bisa move on dari aku? Loh. Mbak, kamu ini buta apa gimana sih? Lihat nih, pacarnya yang sekarang lebih baik daripada kamu. Ngapain pacar aku nggak bisa move on dari Iya, kamu? gimana saya? Aku akui Devi, di zaman SMA aku selalu ngejar-ngejar kamu sampai aku menyatakan cinta sampai 10 kali baru diterima sama kamu. Tapi kalau sekarang Devi, tipe aku, selera aku bukan kayak kamu lagi. Loh, ya udah, kalau kayak gitu ngapain kamu repot-repot datangin aku ke sini? Cuma buat pamer, cuma buat validasi, buat biar- apa? Biasanya orang butuh validasi itu karena orang tahu kalau dirinya itu ya Di bawah maksud kamu? ya gimana ya ngomongnya? Kurang ajar banget kamu ya. Ya. Bilang aku seakan kamu bilang di bawah. Ya, Kamu aku- tahu nggak tuh? Motor yang warna kuning itu punya AE. Oh, Tahu nggak? iya. Itu harganya mahal, 50 juta. Iya. Kamu juga ya Mbak, nggak usah sok-sokan ngomongnya. Kamu aja pengangguran, kamu itu nggak kerja, kamu tuh nggak bisa menghasilkan uang. Tapi nggak apa-apa meskipun Mbak ini nggak berpenghasilan, dia aja masih mau beramal sama saya daripada Mbak katanya orang kaya, orang berada, tapi mau beramal susah banget. Kamu masih muda, seharusnya kamu kerja. Jangan minta-minta. Terserah yang punya uang bro, mau ngasih atau enggak. Yang seharusnya sadar diri itu kamu. Kamu badan masih kuat, malah minta-minta. Kerja kayak jadi pemulung atau apa kayak gitu. Ya, Gak ya malu sama badan kamu nih, yang keker kayak gini. ini yang bau badan saya. Kalau kayak gini bikin kesel. Ya udah sayang, mending kita lanjut aja. Soalnya kan kita ini mau makan. Ya nanti kita suap-suapan sayang. Pasti Iya, ada iya. yang iri nih. Iya sayang, ya udah yuk, nggak penting ada di sini. Soalnya ada pengangguran sama ada orang gila. Iya bener. Ya udah. Ingat, Permisi. kerja. Apa sih? Biasa aja ya, Mas. Sayang, mantan aku bikin aku ketawa terus. Tapi aku yakin si Devi pasti menyesal sayang dulu mutusin aku. Iya sayang, apalagi kan sekarang kamu udah kaya raya, terus juga punya pacar kayak aku. Itu yang paling penting. Tapi ya udahlah, mending kita langsung aja yuk. Iya yuk. Astagfirullahaladzim. Mbak yang sabar ya. Baru aja Mbak dapat ujian nggak diterima kerja. Sekarang sudah dapat ujian dicaci maki sama orang. Nggak apa-apa, Mas. Tapi saya tadi sebelum kesini saya sudah ketemu sama Mbak yang berdua itu. Oh, Mas udah ketemu ya sama Ya, mereka? saya sempat minta-minta sama mereka. Tapi ya seperti itulah. Bukan membantu, marah mereka ini mencaci maki saya. Aduh, Saya tahu Mbak keadaan saya seperti ini. iya, Tapi Mas. kan kalau sesama manusia nggak bakal mencaci maki bagaimanapun keadaannya. Ya kalau nggak suka mending diam daripada menyakiti hati seseorang.
Iya, betul banget, Mas. Udahlah, nggak usah diambil hati ya, Mas. Oh, Saya ini iya? juga sebenarnya sakit hati. Cuman ya mau gimana lagi? Iya, Ya, Kan, memang keadaan saya kayak gini. kan di dunia ini kita itu nggak bisa memaksakan semua orang untuk suka sama kita, Mbak. Pasti ada yang nggak suka sama kita juga. Iya, Mas, betul banget. Jadi ya udah, ya mau gimana lagi. Yang terpenting prinsip saya itu saya nggak pernah ganggu orang. Jadi kalau orang mau nyakitin saya ya udah terserah. Itu kan urusan dia sama Allah. Iya, Mbak, benar. Pokoknya ya kita harus sabar, Mbak. Meskipun bagaimana ya keadaan hidup ya sering menghina kita. Tapi kembali dengan apa yang saya omongin tadi, badai pasti berlalu. Semua cacian harus dibalas kesuksesan, Mbak. Iya, Mas, bener-bener. Lu doain saya ya, Mas. Semoga Amin. saya bisa sukses. Amin, Mbak. Saya juga sebaliknya, saya mau doain Mas, semoga Mas juga nanti kehidupannya lebih baik, bisa lebih sukses. Amin, amin, amin. Aduh, Ya, pokoknya saya berjanji saya tidak akan henti-hentinya untuk mendoakan Mbak Devi ini karena saya sangat tersentuh dengan kebaikan Mbak Devi ini. aduh Mas, saya tuh baik yang gimana sih Mas? Lagian yang saya kasih tuh nggak seberapa, tapi saya ini bersyukur dan beruntung banget bisa ketemu sama Mas Danang di sini. Ya seenggaknya hati saya itu bisa lebih legowo, bisa lebih lapang dada, menerima takdir. Iya, Mbak Devi, iya. Saya Aduh. juga senang bertemu dengan orang sebaik Mbak Devi ini. Ya, Semoga di dunia ini banyak orang yang ya peduli seperti Mbak Devi. aduh, kayaknya banyak deh Mas. Oh iya, saya sampai lupa. Kebetulan saya ada nasi Mas. Loh. Terus ini juga ada sedikit uang buat Mas. Loh, Nih, ambil aja Mas. Ini makanannya buat Mas makan. Ini uang yang nggak seberapa, bisa Mas belikan makan juga nanti. loh, kok saya malah dikasih uang lagi 50.000, Mbak? Iya Mas, soalnya kan Nggak usah, Mbak, ini saya Loh. sudah cukup kok. jangan Mas. Soalnya kan Mas bilang kalau Mas tuh diusir dari rumah, saya tuh kepikiran. Iya kalau Mas ketemu saya lagi. Nanti kalau nggak ketemu saya lagi, Mas itu mau makan apa? Udah diambil aja. Saya juga sekalian mau pamit. Maaf nggak bisa lama-lama. Saya harus ngasih tahu orang tua saya kalau memang sekarang belum rezekinya. Iya, Mbak. Tapi sebelumnya saya makasih banyak ya, Mbak. Sama-sama. Semoga kebaikan Mbak ini dibalas berlipat-lipat ganda. Amin, amin ya robbal alamin. Ya udah Mas kalau gitu saya tinggal pulang dulu ya. Iya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, baik banget Mbak Devi itu. Aku nggak nyangka bisa bertemu dengan orang sebaik Mbak Devi itu. Apalagi dia sudah memberikan nasi dan uang sama aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan Mbak Devi ya beribu-ribu kali. Amin. Ya udah deh. Kalau kayak gitu, aku lebih baik pergi aja dari sini. Kevin, tolong. Bos, ya bos. Sudah siap berangkat. Siap, siap bos. Ya udah, kalau kayak gitu, berhubung aku ini masih belum tahu alamat Mbak Devi itu di mana, kita pergi ke sekitaran alun-alun ya. Siap. Soalnya kemarin aku lihat dia itu jalan kaki. Pasti rumahnya itu nggak jauh dari sekitaran di alun-alun sana. Ya bos, siap. Oke bos. Ya udah, kalau kayak gitu meskipun sampai sore kita harus segera menemukan Mbak Devi itu ya. Siap. Ya bos, siap bos. Ya udah, kalau kayak gitu kita langsung berangkat. Ya bos. Ya bos. Kue, 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 kue. Ya Allah, semoga
dagangan hamba hari ini habis semua ya. Ya kalau bisa sih habisnya nggak terlalu sore, biar sampai rumah itu nggak terlalu malam. Kadang kan perjalanan ke rumah itu sepi banget. Ya tapi ya berapapun rezekinya aku harus bersyukur. Untung-untung habis semua, nggak ada sisa. Tapi aku yakin nih, sekarang aku bawa makanan favorit soalnya, donat sama risol mayo. Insya Allah pelanggan aku pada suka. Pak, beli Pak. Oh Iya. iya, beli apa? Kue. Ya. Ada donat sama risol mayo. Mau dicampur? Iya, campur. Boleh berapaan? 5 ribuan. Iya. Ntar ya. Iya, Pak. Ini 5.000. 5.000. Kasih ya, Pak. Iya, makasih ya. Alhamdulillah. Ada pelaris. Buka aja di depan. Banyak kamu beli. Beli. Ini aja. Kue. Kue. Loh. Iya bener. Waduh, ketemu lagi sama mantan aku. Tapi tunggu. Kamu bawa apa ini? Kamu jualan? Iya, aku jualan. Astagfirullahaladzim. Oh, astagfirullah. Kamu jualan kayak gini keliling, kamu gak malu, Devi? Loh, kok kamu lucu sih, Gung? Ngapain aku harus malu? Lagian kan aku cari uangnya halal. Ya, Mbak, ya. kerjaan kamu jualan kue kayak gini, itu tuh rendahan. Seharusnya kamu tuh malu. Untung aja ya, Devi. Aku putus sama kamu. Kalau enggak, ya aku malu punya pacar yang jualan kayak gini. Iya, aku juga untung kok putus sama orang kayak kamu. Bener-bener orang nggak punya pikiran, nggak punya etika. Jadi kamu sok-sok ngomong kayak gitu. Coba lihat nih aku sekarang. Aku ganteng kayak gini, terus aku sukses, aku kaya. Bilangnya kayak gitu. Kamu jangan sok-sokan, Devi. Bilang aja kalau kamu mutusin aku dulu. Menyesal kan? Hah? Menyesal? Enggak ya, Gung. Jangan pede-pede jadi orang. Lagian, kamu orangnya kayak gitu. Mau dijadikan pasangan? Enggak, aku udah nggak mau punya pasangan kayak kamu. Widih, sok-sokan kamu ya ngomong kayak gitu. Siapa juga, Dev, yang mau jadi pasangan kamu? Iya, kamu tuh nggak usah bohong ya Mbak. Pasti di dalam hati kamu pengen ada di posisi aku kan? Aduh, gimana ya Mbak ngomongnya? Ya, walaupun keadaan saya kayak gini ya Mbak, cuman buat saya itu masa lalu ya udah masa lalu. Saya juga udah lupa banget. Nggak ada rasa apa-apa juga sama pacar Mbak ini. Devi, iya kamu ngomong kayak gitu karena ada pacar aku. Kalau misalnya aku sendirian, ya mungkin ya sayang. Menurut aku ya, aku kan sekarang kayak gini. Dulu aku ini ya bisa dikatakan orang biasa lah. Mungkin kamu mau ngegoda aku kayak gitu. Biasanya kayak gitu sih. Kamu tuh ya, jangan kepedean. Jangan kamu ada niatan untuk menggoda Mas Agung. Karena Mas Agung tuh punya aku sekarang. Iya Mbak, Dan juga iya. ya Devi, kamu sekarang ini bukan tipe aku. Ya Tipe syukur kalau aku kayak gitu. sekarang, wah, ya ini. Lihat, Ya iyalah sayang. Masa iya kamu sekarang tipenya mau sama mbak-mbak penjual kue kayak gini? Ya, Kan nggak mungkin. nggak pantas kalau bersanding sama kamu. iyalah sayang, masa iya aku naik motor Vespa terus dia bonceng aku terus megang ini kue atau apa? Gorengan. Waduh, bisa kacau sayang. Kamu kan tahu sendiri temen aku ini gimana ya kan? Iya sayang, nanti kamu malah diledekin sama teman Biasa kamu. lah. Iya, udah ngomongnya. Udah ya Mbak, saya tegaskan sekali lagi. Saya ini udah nggak ada rasa apa-apa sama pacar Mbak. Bagus. Saya juga udah putus juga udah lumayan lama. Ya. Jadi tenang aja, saya juga nggak tertarik kok. Ya walaupun keadaan saya seperti ini. Iya. Gua tertarik. Emang aku tertarik sama kamu? Enggak ya? Sama sayang. Siapa? Apa? Tahu. Apa jangan-jangan mau menagih hutang sama kamu? Pasti kamu kelilit hutang kan? Pasti kamu banyak hutangnya Ya kan? Kamu tuh Allah. dikejar-kejar sama rentenir, sama pihak bank. Pasti kayak gitu kan? Aduh Mbak, jangan sok tahu deh sama kehidupan orang. Mbak jangan nggak kenal sama saya. Walaupun saya miskin kayak gini Mbak, dijamin saya ini nggak punya hutang. Pasti kamu bohong. Aku tuh ya udah yakin banget orang kayak kamu ini pasti butuh uang terus. Jadinya kamu mesti ngutang. Loh. Masa mbak yang kemarin? Loh, Ini kan ini bukannya yang orang gila? Mas Dana. Loh, hai Mbak Devi.
Loh, ini kan mas-mas yang ngebuang mas ini. Kok sekarang bareng? Loh. Aduh, Ini sebenarnya gimana sih? Orang ini langsung berubah drastis ya. iya. Dari kayak orang gila sekarang malah tampilannya keren kayak gini. Iya, Mas. Kok Mas Danang berubah? Loh, emangnya kenapa Mbak Devi? Mbak Devi kaget ya melihat saya seperti ini? Iya kaget, Mas. Ya, soalnya kan 3 hari yang lalu Mas Danang nggak kayak gini tampilannya. Ini ada apa, Mas? Jadi gini Mbak Devi, sebenarnya 3 hari yang lalu waktu saya itu jadi seperti orang gila, saya itu cuma nyamar. Hah? Nyamar. Nyamar? Iya, saya nyamar supaya saya bisa menemukan orang yang pantas untuk kerja sebagai manajer di perusahaan saya. Hah? Manajer? Iya, Loh, perusahaan lagi. Berarti mas ini sebenarnya orang kaya. Ya gimana ya? Aduh, saya kalau misalkan mau ngakuin saya orang kaya nggak enak, takutnya sombong. Kok ini kayak yang di TV-TV? Iya, kayak beneran nggak sih? Kemarin saya kan juga sempat minta bantuan sama kamu, sama teman kamu yang ya satunya yang saya nggak tahu itu. Nah, tapi kamu enggan memberikan bantuan sama saya. Terus kemarin saya ketemu Mbak Devi nih. Mbak Devi sudah mau bantu saya sampai-sampai saya ini dibelikan nasi. Dari kejadian itu saya tahu kalau Mbak Devi ini orang yang tulus. Bahkan sekalipun Mbak Devi kemarin ini direndahkan sama mereka semua, Mbak Devi ini orangnya sabar. Tapi kalau sudah tahu sekarang saya ini seperti apa, jangan sekali-kali kalian ini menghina saya lagi ya. Berarti Apalagi kalian menghina Mbak Devi. Ingat, tujuan saya seperti apa yang saya katakan barusan. Saya mencari seorang yang pantas untuk menjadi manajer di perusahaan saya. Berarti saya sudah menemukan orangnya, yaitu Mbak Devi ini yang sudah membantu saya. apa? Tapi kan Bener. mbak ini cuma penjual kue, nggak pantas mas kerja di perusahaan. Nah, kan? Tetap kamu itu wanita yang nggak punya otak. Kamu tahu sendiri kan, waktu itu Mbak Devi ini yang membantu aku. Dia itu mau melamar pekerjaan. Terus ya udah, sekarang aku bisa mewujudkan mimpinya. Dia akan aku angkat menjadi manajer di perusahaan aku. Jangan disentuh, itu motor orang. Ya, Bos. Bentar, Mas Danang ini bercanda kan, Mas? Masa iya orang seperti saya mau diangkat jadi manajer cuma karena saya ngasih nasi? Mbak Devi, bukan cuman karena Mbak Devi ngasih sebuah nasi, tapi ini tentang keikhlasan, Mbak. Banyak orang kaya di luar sana, tapi dia itu lupa untuk beramal. Tapi orang seperti Mbak Devi yang ya melihat seseorang itu sudah iba. Jadi saya ngerasa inilah waktu yang tepat untuk saya menemukan manajer yang benar-benar pantas dan akan membangun sebuah perusahaan. Aduh, ini nggak bercanda kan, Mas? Gak bercanda, Ya Allah. malahan saya datang ke sini untuk mencari Mbak Devi agar saya bisa langsung membawa Mbak Devi ke perusahaan saya. Apa? Sebenarnya nggak mimpi. Pak, ini beneran, Pak? Ya, Mbak. Saya ucapkan selamat ya Mbak Devi. Aduh, Mas. Saya Ya Allah, makasih banyak, Mas. Makasih banyak, Mas. Saya yang seharusnya bilang makasih karena Mbak Devi sudah menjadi orang baik. Aduh, Mas. Sekarang Mbak Devi lebih baik ikut kami ya. Oh, Saya akan membawa Mbak Devi ke perusahaan saya. ya Allah, Mas. Makasih banyak, pokoknya makasih ya, Mas. Iya. Saya nggak tahu harus Sama-sama. bilang apa lagi. Minum. Ya, Aduh, nggak usah, Mas. Udah, Saya. nggak apa-apa.
Ya udah, untuk kalian berdua, kalian nggak usah menghina Mbak Devi lagi. Mbak Devi ini akan menjadi manajer. Mas, Ingat. Mas, apa Mbak saya aja yang jadi manajer, Mas? Permisi. Mari Mbak Devi. Iya, iya, Mas. Silakan Mbak Devi. Aduh, tapi ini beneran ya Mas? Iya Mbak Devi beneran. Mbak Devi nggak usah khawatir. Saya akan bertanggung jawab penuh atas Mbak Devi. Jadi Mbak Devi nggak perlu takut sekarang. Iya Mas. Aduh, serasa mimpi semua ini. Tapi masa iya saya bisa jadi manajer nanti? Tenang aja. Nanti semuanya akan saya bimbing. Ada nanti saya perkenalkan di perusahaan. Dia itu orang yang akan membantu pekerjaan Mbak Devi nanti. Oke? Iya Mas. Ya udah, kalau kayak gitu sekarang lebih baik kita langsung berangkat aja ke perusahaan ya. Iya. Silakan. Aduh. Ayo Kevin, Bobon. Permisi ya Mas, permisi. Sayang, gak nyangka aja ya, kayak di TV-TV sama YouTube. Iya sayang. Bilangnya kayak orang gila, gak taunya orang kaya. Berarti dari sekarang kita gak boleh menilai orang dari tampilannya. Iya sayang, mantan kamu itu beruntung banget. Dia langsung jadi manajer. Padahal kan dia nggak ada pantas-pantasnya jadi manajer. Kalau kayak gini ceritanya, berarti aku kalah dong sama si Devi. Iya sayang, ya bukan cuma kamu, aku juga. Kalau kayak gini, kalau misalnya aku masih pacaran sama si Devi, enak ya. Sayang, kamu ngomong apa? Enggak kok, nggak ngomong apa-apa, cuman malu. Yaudah yuk, kita lanjut aja.